Mengevaluasi instruksi learner-centered. Pendekatan learner-centered untuk perencanaan dan instruksi pelajaran memberikan banyak hal positif. 14 prinsip learner-centered yang disusun oleh American Psychological Association dapat membantu dalam membimbing murid. Prinsip tersebut mendorong guru untuk membantu murid secara aktif mengkonstruksi pemahaman mereka, menentukan tujuan dan rencana, berpikir mendalam dan kreatif, memantau pembelajaran mereka, memecahkan problem dunia nyata, mengembangkan rasa percaya diri yang positif, dan mengontrol emosi, memotivasi diri sendiri, belajar sesuai dengan level perkembangan, bekerja sama secara efektif dengan orang lain termasuk orang yang berbeda latar belakang, mengevaluasi preferensi mereka, dan memenuhi standar. Pengkritik pendekatan ini mengatakan bahwa pendekatan ini terlalu banyak memperhatikan proses pembelajaran, seperti belajar secara kreatif dan kolaboratif, tetapi tidak cukup memperhatikan kandungan akademiknya, seperti fakta sejarah Hirsch 1996. Beberapa kritik mengatakan bahwa instruksi learner-centered akan lebih baik untuk beberapa pelajaran dibandingkan pelajaran lainnya. Feng 1996. Mereka mengatakan bahwa dalam area dengan banyak problem yang tidak didefinisikan dengan rapi, seperti ilmu sosial dan kemanusiaan, instruksi learner-centered dapat bekerja dengan efektif. Namun, mereka percaya bahwa dalam domain yang sudah terstruktur baik, seperti matematika dan sains, pendekatan teacher-centered adalah lebih baik. Kritikus juga mengatakan bahwa instruksi learner-centered kurang efektif di level pengajaran awal untuk suatu pelajaran, karena murid belum punya pengetahuan memadai untuk membuat keputusan tentang bagaimana dan apa yang harus mereka pelajari. Dan para pengkritik menekankan bahwa ada gap antara level teoretis dari pembelajaran yang berpusat pada murid dengan aplikasi aktualnya. Ayrasian dan Walsh 1997. Konsekuensi implementasi strategi learner-centered di kelas seringkali jauh lebih menyulitkan ketimbang yang diperkirakan. Teknologi dan pendidikan. Revolusi teknologi. Revolusi teknologi adalah bagian dari masyarakat informasi di mana kita kini hidup. Orang menggunakan komputer, ballpoint, surat, dan telepon untuk berkomunikasi. Masyarakat informasi baru masih mengandalkan beberapa keahlian non-teknologi mendasar, seperti keterampilan berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, berpikir mendalam, berpikir kreatif, dan bersikap positif. Akan tetapi, di dunia yang kini berorientasi teknologi, kompetensi orang makin ditantang dan diperluas dengan cepat. Bitter dan Pearson, 2002, Collis 7 Sakamoto, 1996, Nickerson, 2000. Jumlah komputer di sekolah bertambah pesat, namun walau berpotensi meningkatkan pembelajaran murid, sekolah masih ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi ini dibanding dengan lembaga lain, seperti bisnis. Sebuah survei yang dilakukan oleh Office of Technology Assessment 1995 menemukan bahwa mayoritas guru tidak akrab dengan komputer. Komputer masih sering dipakai untuk kegiatan yang biasa, bukan untuk pembelajaran yang konstruktif dan aktif. New by DKK 2000. Dalam sebuah survei, mayoritas siswa SMP dan SMA dilaporkan menggunakan komputer pada level minimal selama 30 pelan. Baker, 1994. Dalam survei ini, hanya 1 dari 11 murid yang menggunakan komputer sekolah untuk pelajaran bahasa, 1 dari 15 untuk pelajaran matematika, dan hanya 1 dari 40 untuk pelajaran sains. Internet. Internet adalah inti dari komunikasi melalui komputer. Sistem internet berisi ribuan jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia, menyediakan informasi yang tak terhingga yang dapat diakses murid. Dalam banyak kasus, internet mengandung informasi yang lebih baru ketimbang buku teks. Pada tahun 2000, 98% sekolah umum di Amerika Serikat telah terhubung dengan internet, dan 77% kelas punya komputer yang terhubung dengan internet. World Wide Web
adalah sistem pengambilan informasi hipermedia yang menghubungkan berbagai materi internet. Materi ini mencakup teks dan grafis. Web memberi struktur yang dibutuhkan internet. Perpustakaan, museum, universitas, perusahaan, organisasi, dan individu menampilkan informasi di web. Semuanya dapat diakses oleh murid dengan mengklik kata atau gambar yang ada di layar komputer. Indeks web dan mesin pencari search engine seperti Google GoTo, Infosec, LookSmart, Lycos, Northernlight, dan Yahoo dapat membantu murid menemukan informasi yang mereka cari dengan memeriksa berbagai sumber. Berikut ini beberapa cara efektif untuk menggunakan internet dalam kelas. 1. Untuk membantu menavigasi dan mengintegrasikan pengetahuan. Internet punya database informasi besar tentang berbagai topik yang diorganisasikan dalam banyak cara yang berbeda. Saat murid mengeksplorasi sumber-sumber internet, mereka bisa menempatkan sendiri karya mereka dalam riset dengan menyusun proyek yang mengintegrasikan informasi dari beragam sumber. 2. Mendorong belajar bersama. Salah satu cara paling efektif untuk menggunakan internet di kelas Anda adalah melalui aktivitas proyek atau tugas untuk kelompok kecil. Internet punya banyak sekali informasi yang berbeda-beda yang bisa dimanfaatkan tim untuk memperbaiki tugas atau penelitian mereka. Salah satu cara pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan internet adalah menyuruh satu kelompok murid untuk mensurvei suatu topik. Murdoch, Johnson, dan Willis, 1997. 3. Menggunakan email. Makin banyak tugas pendidikan inovatif menggunakan email. Di bab 10, kita telah membahas program Fostering a Community Learner dari Anne Brown dan Joe Campion, 1996. Murid dapat berkomunikasi dengan pakar melalui email, yang membebaskan beban guru sebagai satu-satunya orang yang berpengetahuan di lingkungan murid. Ini terkadang dinamakan mentoring elektronik. Murid juga bisa berkomunikasi satu sama lain. Dalam proyek Global Lab, kelas di seluruh dunia saling terkoneksi dan murid di Amerika Serikat dapat berkomunikasi via email dengan murid di sejumlah negara lain. Teknologi dan diversitas sosiokultural. Teknologi membawa beberapa isu sosial, misalnya, akankah penggunaan teknologi di sekolah, terutama komputer, akan memperlebar jurang perbedaan antara murid kaya dan miskin, atau antara pria dan wanita? Spring 2000. Problem akses komputer dan pemanfaatannya juga diperparah karena makin banyaknya komputer di rumah keluarga kelas menengah ke atas. Juga ada problem kesenjangan antar kelompok etnis. Dalam sebuah studi oleh National Association of Educational Progress, hampir sepertiga dari murid kulit putih memiliki komputer sendiri, sedangkan murid Latino dan Afrika Amerika hanya sebesar 1/5. Sutton, 1991. Dan keluarga dengan murid lelaki lebih mungkin memiliki komputer sendiri ketimbang keluarga yang punya murid perempuan. De Villar dan Valtis, 1991. Komputer sering dipakai untuk aktivitas yang berbeda di kelompok sosiokultural yang berbeda. Sekolah yang memiliki lebih banyak murid minoritas berpendapatan rendah cenderung menggunakan komputer untuk latihan menulis atau berhitung. Murdoch, Johnson, dan Willis, 1997. Sebaliknya, sekolah yang mempunyai lebih banyak murid kulit putih kelas menengah ke atas menggunakan komputer untuk aktivitas pembelajaran yang lebih aktif dan konstruktif. Anak lelaki lebih mungkin menggunakan komputer untuk aplikasi matematika dan sains, sedangkan perempuan untuk penulisan. Bill, 1994. Berikut ini beberapa rekomendasi untuk mencegah atau mengurangi kesenjangan dalam akses dan penggunaan komputer. Gibson, 1997, Sheffield, 1997. 1. Saring materi teknologi untuk menghilangkan bias gender, kultural, dan etnis. 2. Gunakan teknologi sebagai alat untuk menyediakan kesempatan pembelajaran yang aktif dan konstruktif untuk semua murid dari semua latar belakang gender, etnis, dan kultural.
3. Beri murid informasi tentang pakar dari latar belakang gender dan etnis yang berbeda, yang menggunakan teknologi secara efektif di dalam kehidupan dan karir mereka. Misalnya, undang analisis komputer dari kalangan wanita Afrika Amerika ke kelas Anda dan mintalah ia bicara kepada murid Anda. Ajak murid Anda mengunjungi perusahaan teknologi dan bertemu dengan insinyur wanita di sana. Mintalah dia menunjukkan caranya menggunakan komputer dalam pekerjaannya. 4. Bicaralah dengan orang tua tentang pemberian aktivitas belajar berbasis komputer di rumah. Cari cara bagaimana agen pemerintah dan komunitas dapat membantu pendanaan untuk membeli komputer untuk murid Anda dari keluarga miskin. Ajak orang tua untuk memberi umpan balik positif kepada anak gadis mereka agar menggunakan komputer. Standar untuk murid yang melek teknologi. International Society for Technology in Education 2000 bekerja sama dengan US Department of Education telah mengembangkan standar untuk murid guna mencapai level grade yang berbeda. Berikut ini adalah ringkasan dari standar untuk grade Prataman kanak-kanak sampai grade 2, 3-5, grade 6-8, dan grade 9-12. Prataman kanak-kanak sampai grade 2. 1. Gunakan alat input seperti mouse, keyboard, atau remote control, dan alat output seperti monitor dan printer untuk mengoperasikan komputer. 2. Gunakan variasi media dan teknologi untuk mengarahkan aktivitas pembelajaran yang independen. 3. Gunakan sumber daya multimedia yang pas seperti buku interaktif, software pendidikan, dan ensiklopedia multimedia dasar untuk mendukung pembelajaran. 4. Kerjasama dengan teman, anggota keluarga, dan orang lain saat menggunakan teknologi. Gunakan sumber daya teknologi seperti teka-teki, program berpikir logis, alat menulis, dan kamera digital untuk pembelajaran. Tunjukkan perilaku etis dan sosial yang positif saat menggunakan teknologi. Grade 3-5. 1. Gunakan keyboard dan alat input dan output lain secara efektif. 2. Diskusikan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan keuntungan dan kerugian dari penggunaan itu. 3. Gunakan alat teknologi seperti multimedia, alat presentasi, alat web, kamera digital, dan scanner untuk kegiatan menulis, berkomunikasi, dan mempublikasikan aktivitas individual. 4. Gunakan telekomunikasi secara efektif untuk mengakses informasi di tempat yang jauh, berkomunikasi dengan orang lain, dan mencari informasi yang menarik secara personal. 5. Gunakan telekomunikasi dan sumber daya online, seperti email, diskusi online, dan web, untuk berpartisipasi dalam proyek pembelajaran bersama. 6. Gunakan sumber daya teknologi, seperti kalkulator, alat pengumpul data, video, dan software pendidikan untuk aktivitas pemecahan masalah dan pembelajaran mandiri. Grade 6-8. 1. Aplikasikan strategi untuk mengidentifikasi dan memecahkan problem hardware dan software yang muncul dalam penggunaan sehari-hari. 2. Tunjukkan pengetahuan tentang perubahan dalam teknologi informasi, efeknya terhadap lapangan kerja dan masyarakat. 3. Gunakan alat spesifik, software, dan simulasi, seperti peralatan lingkungan, kalkulator, dan lingkungan percobaan untuk mendukung pembelajaran dan riset. 4. Desain, kembangkan, publikasikan, dan paparkan produk seperti halaman web dan rekaman video. 5. Teliti dan evaluasi akurasi, relevansi, dan bias dari sumber informasi elektronik yang berkaitan dengan problem dunia nyata. Grade 9-12. Identifikasi kapabilitas dan keterbatasan dari teknologi kontemporer dan nilailah potensi sistem dan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan personal dan pekerjaan. Gunakan sumber daya teknologi untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi personal dan profesional,
seperti keuangan, jadwal, alamat, pembelian, dan korespondensi. Gunakan informasi online secara rutin untuk memenuhi kebutuhan riset, publikasi, komunikasi, dan produktivitas. Pilih dan aplikasikan alat teknologi untuk riset, analisis informasi, dan pemecahan problem dalam pembelajaran materi. Masa depan komputer di mana-mana. Penghitungan pada awalnya dilakukan dengan komputer besar yang dipakai bersama-sama oleh banyak orang. Bitter dan Pearson 2002. Sekarang ini kita berada di era komputer pribadi atau PC, di mana satu orang punya satu komputer. Beberapa pakar komputer percaya bahwa generasi komputer berikutnya, yaitu generasi ketiga, akan berupa ubiquitous computing, yang menekankan pada distribusi komputer ke lingkungan ketimbang ke personal. Dalam lingkungan ini, teknologi akan menjadi latar belakang. Weiser 2001. Ringkasnya, ubiquitous computing akan berupa dunia pasca PC. Perangkat teknologi umum seperti telepon dan perangkat elektronik lainnya akan terkoneksi dengan internet. Dan pengguna mungkin tidak menyadari perangkat mana di lingkungannya yang terkoneksi. Perangkat komputer baru yang kecil, portable, mobile, dan murah diperkirakan akan menggantikan komputer desktop. Ubiquitous adalah kebalikan dari realitas virtual. Jika realitas virtual menempatkan orang di dalam dunia yang diciptakan komputer, ubiquitous computing akan memaksa komputer eksis di dunia manusia. Adalah mungkin untuk membayangkan bahwa perangkat komputer baru ini mungkin lebih cocok untuk pendidikan ketimbang komputer personal. Center for Innovative Learning Technologies 2001. Perangkat baru ini dapat disediakan kepada lebih banyak murid ketimbang komputer desktop. Perangkat baru ini dipasangkan dengan jaringan murah, dapat memampukan murid untuk membawa perangkat informasi personal ke lapangan untuk membantu mengerjakan suatu tugas dan bisa dibawa pulang. Mereka bisa meningkatkan kolaborasi dan memudahkan penggunaan tanpa dibatasi lokasi. Bitter dan Pearson 2002. Memilih dan menggunakan teknologi di kelas. Teknologi akan menjadi bagian dari kelas Anda. Berikut ini beberapa pedoman untuk memilih dan menggunakannya. 1. Pilih teknologi dengan tujuan untuk membantu murid melakukan eksplorasi aktif, menyusun dan merestrukturisasi informasi. Cari software yang membuat murid langsung bisa mengolah informasi. Salah satu review mengatakan bahwa pembelajaran murid akan meningkat jika informasi diberikan dalam bentuk multimedia yang memicu mereka untuk aktif memilih, mengorganisir, dan mengintegrasikan informasi visual dan verbal. Mayer 1997. 2. Cari cara untuk menggunakan teknologi sebagai bagian dari pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran dunia nyata. Menurut Anne Brown dan Joe Champion 1996, pendidikan harus membentuk komunitas pembelajar. Murid sering akan belajar lebih baik saat mereka bekerja sama untuk memecahkan problem dan menyusun proyek inovatif. Pikirkan teknologi seperti web dan email sebagai alat untuk menyediakan kesempatan pada murid untuk melakukan pembelajaran kolaboratif. Berjalan keluar kelas untuk mengkaji dunia real dan berkomunikasi dengan orang di lokasi berbeda. 3. Pilih teknologi yang menyajikan model positif bagi murid. Ketika Anda mengundang seseorang dari komunitas untuk bicara di depan kelas Anda bisa mempertimbangkan model peran yang dihadirkan orang itu. Ingat ulasan kami sebelumnya tentang teknologi monitoring guna menjaga kesetaraan etnis dan kultur. Pastikan bahwa model yang diasosiasikan murid dengan teknologi adalah individu yang berperan sebagai model peran positif. 4. Keahlian pengajaran Anda amat penting. Terlepas dari teknologi yang Anda pakai, Anda tidak perlu takut bahwa teknologi akan mengganti posisi Anda. Teknologi menjadi efektif di kelas hanya jika Anda tahu cara menggunakannya, menunjukkannya, memandu, dan memonitor penggunaannya, dan menggunakannya untuk mengembangkan murid yang termotivasi untuk belajar aktif dan berkomunikasi secara efektif.
Bahkan, hipermedia yang paling canggih sekalipun tidak akan berguna bagi murid kecuali Anda bisa membimbing murid menggunakannya, mengajukan pertanyaan yang bagus tentang materi, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan murid. 5. Teruslah mempelajari teknologi dan tingkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi. Teknologi digital masih terus berkembang dengan cepat. Anda harus terbuka dengan teknologi, mengikuti perkembangan teknologi dengan membaca jurnal pendidikan, dan mengikuti kursus pendidikan komputer untuk meningkatkan keterampilan Anda. Anda akan menjadi modal penting bagi murid Anda dalam hal sikap Anda terhadap teknologi, kemampuan Anda menggunakannya secara efektif, dan kemampuan Anda untuk mengkomunikasikan cara penggunaannya kepada murid Anda. Dalam studi komputer dan pendidikan di banyak negara, determinan utama dari penggunaan teknologi informasi yang efektif di kelas adalah kompetensi guru dalam menggunakan teknologi dan sikap positif terhadap teknologi. Collis, DKK 1996.